Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue Alfian Kurniawan. Nah, di video review singkat edisi Oscar kali ini, gue bakalan nge-review film Sound of Metal dan juga Mank. So, let's check it out. Sound of Metal mendapatkan 6 nominasi di Oscar tahun ini, yakni Best Picture, Best Original Screenplay, Best Film Editing, Best Sound, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actor in Supporting Role. Nah, apakah film ini recommended untuk ditonton? Sound of Metal merupakan film bergenre drama dan musik yang disutradarai oleh Darius Marder dan ditulis oleh Darius Marder dan Abraham Marder. Memiliki runtime 2 jam dan dibintangin oleh Riz Ahmed sebagai Ruben, Olivia Cooke sebagai Lou, dan Paul Raci sebagai Joe. Premisnya sih menceritakan soal drummer heavy metal yang tiba-tiba kehilangan pendengarannya. Well, film ini bukan berfokus ke how to be famous drummer loh, nggak kayak Whiplash gitu, tapi lebih mengangkat ke sudut pandang orang yang tiba-tiba memiliki gangguan pendengaran. Di sini kita bakal merasakan pengalaman menjadi orang tuli di sepanjang film Akan ada momen dimana kita juga ikutan bingung dan belajar bahasa isyarat. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang bakal lu dapetin di film Sound of Metal ini. Pesan yang ingin disampaikan di film ini boleh gue bilang relate sama kehidupan nyata dan cukup dalam, yakni tentang menerima kenyataan dari sebuah perubahan. Storyline-nya sih boleh gue bilang simple dan ditulis dengan cukup baik. Cuman sayang aja, untuk membangun pengembangan karakter yang mendalam, film ini menjadi memakai alur yang lambat dan bisa banget jadi sangat membosankan. Harusnya sih bisa dibikin lebih singkat lagi. Untungnya, dibantu sama performance dari Riz Ahmed dan Paul Raci yang cukup impresif, bikin film ini jadi kerasa lebih emosional. Dan di film ini menurut gue sound desainnya memang bener-bener mantep dan well editing. Dan sudah pasti prediksi gue untuk best sound tahun ini harus jatuh di Sound of Metal, no doubt. Terus untuk sinematografi dan visualnya juga menurut gue udah bagus, no complain about it. I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou. You're my heart. You're it for me, okay? You gotta wait for me. Oke, untuk ratingnya saat ini di IMDb sebesar 7,8 dan di Rotten Tomatoes sebesar 97 dan 91. Overall, film ini mungkin bakal membosankan bagi beberapa orang karena film ini memang bukan ditujukan untuk sebuah hiburan dan bukan sepenuhnya soal musik, tapi ingin menyampaikan pesan moral. Kalau lu nyari film hiburan dan musik, tinggalkan film ini. Tapi kalau lu ingin merasakan pengalaman baru dalam menonton film yang memiliki pesan moral dan cerita yang inspiratif, gue rekomendasiin Sound of Metal untuk lu tonton. Kesimpulannya, Sound of Metal is a moving film with astounding sound design, amazing performance, and deep message. Yet can be very boring and tiring. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film Sound of Metal ini adalah 8,3/10. So we're to call him Mank. Mankiewicz, Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, turned humble screenwriter, Mr. Hearst. Mank tahun ini mendapatkan nominasi terbanyak lebih di Oscar, yaitu apa aja? Ada Best Picture, Best Directing, Best Cinematography, Best Production Design, Best Costume Design, Best Makeup and Hairstyling, Best Original Score, Best Sound, Best Actor in Leading Role, dan Best Actress in Supporting Role. Waduh, banyak juga ya. Tapi banyak nominasi gini apakah worth watching, Nah ini pertanyaannya. Oke, Mank merupakan film bergenre drama, komedi, dan biografi yang ditulis dan disutradarai oleh David Fincher. Memiliki runtime 2 jam 11 menit dan dibintangin oleh Gary Oldman sebagai Herman Mankiewicz, Amanda Seyfried sebagai Marion Davies, Lily Collins sebagai Rita Alexander, Charles Dance sebagai William Randolph, dan masih banyak lagi. Tinggal cek aja di kolom deskripsi, oke? Dan jangan lupa subscribe karena subrek itu gretong, Mank berlatar tempat di Hollywood tahun 1940-an, menceritakan soal kisah hidup Herman Mankiewicz ketika dia sedang menulis naskah cerita untuk proyek film terbarunya bersama William Orson, yakni Citizen Kane. Wah, banyak nominasi tapi kok kayaknya ada yang kurang ya. Kalau gue boleh jujur nih film ini bisa dibilang membosankan dan kayak nggak punya jiwa. Walaupun untuk sinematografinya gue akuin berani pakai hitam putih di era sekarang, dimana kurang diminati sih sama pasar. Mungkin bagi para penggemar film lawas bakal suka film ini, dan mungkin juga bagi yang ngikutin film Citizen Kane juga bakal tertarik nonton film ini. Mank ini storyline-nya menurut gue memang lambat Di sini bakal ada scene flashback-nya. Nah, lu harus fokus sih Kalau lu nggak fokus, lu bakal bingung mana yang flashback dan mana yang sekarang. Terus untuk pengembangan karakternya menurut gue juga udah dibangun dengan cukup baik. Dan untuk performance-nya, gue akuin mereka performance-nya keren sih Cuman sayang aja, yang gue rasain kayak tetap ada yang kurang gitu. Kayak kurang simpati lah, kayak ya udah gitu, nggak ada jiwa.
Tapi aspek yang menang di film ini tuh kalau gue boleh bilang ya Bre, memang menang di production desainnya. Latar tempat studio Hollywood tahun 1930-an itu kerasa banget. Walaupun ya gue nggak tahu aslinya kayak apa. Tapi pastilah mereka udah observasi lebih dulu lah ya. Dan juga hal ini mungkin yang bakal menang di Oscar nanti ya. Ini sih, dari 10 nominasi cuma menang 1, yaitu di Best Production Design. Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. Oke, untuk ratingnya saat ini di IMDb sebesar 7,0 dan di Rotten Tomatoes sebesar 83 dan 60. Overall, Mank ini gak cocok untuk semua orang, apalagi yang males sama film hitam putih dan durasi yang lama. Dan genrenya pula yang biografi. Mank ini bakal membosankan dan bikin lu ngantuk. Gue gak rekomendasiin Bre. Tapi kalau lu suka yang berbau-bau Hollywood jadul gitu, film-film lawas, pernah nonton Citizen Kane dan penyuka karya David Fincher, bolehlah untuk dicoba ditonton. Walaupun gue gak sepenuhnya rekomendasiin film Mank ini, karena ya itu kayak ada yang kurang gitu. Kesimpulannya, Mank is a flat movie with pretty boring story and kinda have no soul, but also have a beautiful cinematography and great performance. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film Mank ini adalah 7,4/10. Oke, jika kalian suka review sini aja, jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Kritik dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue Alfian Kurniawan atau Bri, dan selamat menonton.